Mana? Mana? Aduh! Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Makalah yang kami susun tersebut kami beri judul Mocha Food and Drink Delivery berbasis aplikasi. Dengan dosen pengampu Wahyu Indrarti, Eskom MPD. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Saya Gina Nela Kurnia Pohan. Saya Dina Amalia. saya Fikri Syahmarido. Saya Fauzia Husna. Saya Nenda Diana Syarani. Siapa nih yang sering order makanan melalui aplikasi delivery online? Hampir semua pasti melakukan hal itu ya. Daripada harus antri, delivery food semakin menjadi opsi utama untuk para penggunanya. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi delivery online, kini Indonesia menjadi kontributor terbesar terhadap barang dagang bruto alias GMV, layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi di Asia Tenggara loh. Berdasarkan sensus BPS nih, generasi Z segmen terbesar di Indonesia yang mencakup 27,94% dari total penduduk. Bahkan, sebesar 50% generasi Z memilih aplikasi delivery food, GrabFood, dan 46% memilih GoFood, dan 3% memilih ShopeeFood. Hal itu semakin diperkuat dari total layanan pesanan antar makanan sebesar 222,81 triliun rupiah di Asia Tenggara pada 2021, sebesar 66,12 triliun rupiah atau 29,67% dari pasar Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Momentum Works, Gross Merchandise Volume, pengiriman makanan di Asia Tenggara meningkat 30% pada 2021 dibanding 2020 yang hanya 171,06 triliun rupiah. Wah, signifikan banget ya kenaikannya, BMers. Kalau menurut Chief Executive Officer dan pendiri Momentum Works, Jiang Li nih, dampak COVID-19 yang berlangsung lama berdampak pada perilaku konsumen. Orang Asia Tenggara terus mengandalkan layanan pengiriman makanan untuk kenyamanan yang dibawanya ke kehidupan sehari-hari mereka, ujar Jiang Li, Chief Executive Officer dan pendiri Momentum Works. Abstract. The development of internet technology and mobile application has taken us one step further in implementing technology in modern life. One of them is an application to obtain goods and service in the form of an online food ordering application. Bengkel Perut is one of the restaurants that use e-commerce to sell several types of food products and market the type of food in the restaurant for easy access by consumer. Previously, product marketing at Bengkel Perut was only by providing information through social media applications Instagram and WhatsApp, so that marketing and product sales were still not maximized. This research makes a solution that is able to suppress this problem by designing user interface UI and user experience UX mockup. The design of the e-commerce user interface is made using the Canva application. The purpose of this paper is to design an online application-based store as a media for product promotion and sales. Perkembangan teknologi internet dan aplikasi mobile telah membawa kita selangkah lebih maju dalam mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan modern. Salah satunya adalah aplikasi untuk mendapatkan barang dan jasa berupa aplikasi pemesanan makanan secara online. Bengkel Perut merupakan suatu aplikasi yang dibuat atau dirancang untuk mengumpulkan beberapa restoran yang ada di Indonesia.
sehingga bisa membantu promosi, memperkenalkan, dan menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Di dalam aplikasi tersebut, kami menyediakan fitur-fitur yang memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan makanan, seperti promo-promo yang tersedia pada saat event tertentu, contohnya pada saat hari-hari kemerdekaan, tanggal kembar, dan lain sebagainya. Sebelumnya, pemesanan produk pada bengkel perut hanya dengan cara memberikan informasi melalui pelanggan satu ke pelanggan lainnya, dan melakukan promosi melalui aplikasi media sosial Instagram dan WhatsApp, sehingga pemasanan dan penjualan produk masih belum maksimal. Penelitian ini membuat solusi yang membuat menekan masalah tersebut dengan merancang mock-up user interface UI dan user experience UX. Perancangan tampilan antarmuka pengguna e-commerce dibuat menggunakan aplikasi Canva. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang sebuah toko berbasis aplikasi online sebagai media promosi dan penjualan produk. Dapat memudahkan konsumen dalam memesan makanan yang jarak restorannya lumayan jauh. Perkembangan teknologi internet dan aplikasi mobile telah membuat kita selangkah lebih maju dalam penerapan teknologi di kehidupan saat ini. Salah satunya ini adalah aplikasi untuk mendapatkan barang dan jasa berupa aplikasi pemesanan makanan secara online. Dengan bantuan aplikasi ini, bisa memudahkan para pembeli untuk melihat dan memesan makanan yang mereka inginkan tanpa harus datang dan mengantri ke outlet tersebut. Nah, mockup ini adalah representasi visual dari sebuah desain atau ide yang dirancang untuk memberikan gambaran awal tentang bagaimana suatu produk atau layanan ini akan terlihat dan berfungsi sebelum diproduksi secara resmi. Dengan demikian, market ini juga sering digunakan selama fase desain suatu produk atau layanan untuk membantu tim desain dan pengembang memvisualisasikan dan menguji konsep mereka sebelum mencurahkan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan produk yang lengkap. Selanjutnya, ada solusi pengembangan aplikasi mock-up food and drink delivery ini. Dan kita membaginya menjadi 6 poin. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran. Nah, jadi sebelum memulai pengembangan program mockup ini, itu penting untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk produk yang dibuat. Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa program mockup yang dikembangkan ini memenuhi kebutuhan dan keinginan si pengguna. Yang kedua, meneliti kebutuhan pengguna. Sebelum memulai pengembangan program mockup, kita juga penting untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pengguna. Ini juga dapat membantu mengembangkan program mockup yang lebih relevan dan bermanfaat bagi si pengguna. Yang ketiga, menggunakan alat yang tepat. Penting juga untuk menggunakan alat yang tepat untuk mengembangkan program mockup. Ada banyak alat yang tersedia untuk membuat model seperti Figma, Sketch, Adobe XD, dan lainnya. Terus kita juga harus memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tim pengembangan. Yang keempat, jalankan pengujian. Jadi setelah program mockup ini dibuat, kita itu penting ya untuk menguji produk. Karena hal ini dapat membantu Anda menemukan bug atau masalah di aplikasi sampel sebelum diterapkan. Yang kelima, perbarui dan tingkatkan produk. Setelah program pemodelan tadi diluncurkan, kita juga penting untuk terus memperbarui dan meningkatkan produk. Karena berdasarkan umpan balik pengguna, tim pengembangan dapat melakukan penyempurnaan dan menyempurnakan fitur serta fungsionalitas aplikasi sampel. Yang keenam, menjaga kerjasama tim yang baik. Dalam pengembangan program ini membutuhkan model kerjasama yang baik antara tim pengembang, karena penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan produk dan terus berkomunikasi serta bekerja sama untuk mengembangkan model terbaik.
Nah, masuk ke manfaat program, bisnis makanan merupakan salah satu jenis bisnis yang populer di seluruh dunia. Berbagai jenis makanan ditawarkan, mulai dari makanan cepat saji hingga hidangan khas yang menjadi daya tarik bagi pelanggan. Namun, untuk sukses dalam dunia bisnis makanan, penting bagi para pengusaha untuk memperhatikan desain produk dan jasa yang akan mereka tawarkan. Salah satu alat yang dapat membantu pengusaha dalam hal ini adalah mock-up. Masuk ke dalam manfaat program yang pertama, yaitu ada menghemat waktu dan biaya. Dalam bisnis, pengembangan produk baru seringkali memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Dengan menggunakan program mock-up, para pengembang produk dapat menguji berbagai konsep dan ide secara cepat dan efisien, tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya untuk membuat produk fisik. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Program mock-up memungkinkan pengembang produk untuk membuat representasi visual produk atau jasa yang akurat dan terperinci. Dengan cara ini, pengembang dapat mengevaluasi dan menguji berbagai fitur dan fungsionalitas dari produk secara lebih efisien dan akurat. Kemudian, mempercepat penjualan. Dengan menggunakan program mock-up, para pengembang produk dapat membuat presentasi yang lebih menarik dan persuasif kepada calon konsumen. Hal ini dapat membantu mempercepat proses penjualan dan meningkatkan daya tarik produk di mata calon konsumen. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan program mock-up, memungkinkan para pengembang produk dapat menguji dan mengevaluasi produk sebelum diluncurkan ke dalam pasar. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk mengetahui masalah dan menyelesaikannya sebelum produk masuk pasar demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Mockup adalah sebuah representasi visual dan desain produk yang sedang dikembangkan. Makalah mockup tentang bengkel perut dapat dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang berkaitan dengan desain produk dan pengembangan aplikasi. Human-centered design adalah metode desain yang memfokuskan pada pengguna akhir produk. Dalam pengembangan bengkel perut, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. User Interface Design adalah ilmu yang berkaitan dengan desain antarmuka pengguna. Pada mock-up bengkel perut, user interface sangat penting untuk membuat tampilan yang mudah digunakan oleh pengguna. User Experience Design adalah disiplin yang berfokus pada desain produk berdasarkan pengalaman pengguna. Dalam konteks bengkel perut, user experience berfokus pada menciptakan pengalaman yang memudahkan pengguna dalam menemukan dan memesan makanan melalui aplikasi. Material Design adalah panduan desain untuk aplikasi Android yang dikembangkan oleh Google. Dalam pengembangan mock-up bengkel perut, material desain dapat digunakan sebagai panduan untuk menciptakan tampilan aplikasi yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna. Lean Startup Methodology adalah metode pengembangan produk yang berfokus pada pengujian hipotesis dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan bengkel perut, metode ini dapat digunakan untuk menguji fitur-fitur dan mendapatkan umpan balik dari pengguna sejak awal pengembangan. Agile Development adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada keterlibatan pengguna dan pengiriman produk secara cepat dan efisien. Dalam pengembangan mock-up bengkel perut, Agile Development dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan dan memungkinkan pengembang untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Dengan memperhatikan teori-teori tersebut, pengembang dapat menciptakan mock-up bengkel perut yang mudah digunakan, intuitif, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Mock-up ini dibuat untuk memudahkan para pengguna untuk membeli makanan tanpa harus datang langsung ke tempat, hingga di mana saja pengguna tinggal memesan dan makanan akan diantar ke tujuan pengguna. Tahap pelaksanaan. Gambar pertama. Berikut adalah tampilan awal yang akan muncul jika pengguna sudah melakukan pengunduhan aplikasi bengkel perut. Gambar kedua,
tampilan untuk mulai, yaitu tampilan awal yang akan terlihat sesudah logo. Pengguna bisa langsung memulai dengan klik tulisan Get Start. Gambar ketiga, tampilan untuk masuk atau daftar, yaitu pengguna diwajibkan untuk mendaftar sebelum masuk ke halaman utama dengan memasukkan beberapa informasi. Gambar keempat, pada bagian ini, pengguna yang sudah mendaftarkan akunnya pada aplikasi akan menerima kode verifikasi. Gambar kelima, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ketika sudah memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan. Gambar keenam, pengguna bisa menyalakan notifikasi dari aplikasi agar selalu update dengan menu-menu terbaru dan promo menarik lainnya. Gambar ketujuh, pada tampilan awal, terdapat kategori menu yang bisa dipilih sesuai keinginan dan bisa mencari restoran yang diinginkan. Gambar ke-8, berikut adalah contoh salah satu makanan dalam menu restoran yang ada di aplikasi Bengkel Perut. Gambar ke-9, pada tampilan ini akan dilihatkan review dan rating dari pembeli yang sudah pernah memesan makanan di restoran tersebut. Gambar ke-10, berikut tampilan terkait informasi restoran yang ada di aplikasi Bengkel Perut. Gambar ke-11, yaitu tampilan ketika pengguna sesudah memesan makanan melalui aplikasi. Dan di sini pengguna dapat mengetahui keberadaan kurir yang lagi mengantar makanan. Gambar ke-12, setelah makanan tiba, pengguna bisa memberikan review dan rating pada tampilan ini. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini yaitu aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi untuk memesan makanan dan minuman secara online, di mana di dalamnya ini terdapat beberapa menu makanan yang bisa kamu pesan hanya dengan mengklik foto dari menu yang kamu inginkan. Setelah mengklik foto tersebut, kamu akan mendapatkan tampilan informasi dari restoran yang menyediakan menu tersebut dan akan muncul tulisan pesan. Dengan kamu mengklik tulisan tersebut dan menyelesaikan pembayarannya, kami akan langsung mengantarkan makanan itu ke kamu. Jika makanan kamu sudah sampai, kamu bisa langsung mereview dan merating terkait makanan tersebut. Dan sarannya yaitu, dengan semakin berkembangnya teknologi yang sudah merambah ke dunia perkulineran, yang dimana kita bisa mendapatkan makanan yang kita inginkan hanya dengan menggunakan gadget. Maka dari itu, kami selaku penulis makalah ini mengajak teman-teman semua untuk ikut menggunakan teknologi tersebut, yang dengan hadirnya teknologi ini bisa sangat memudahkan kita dalam mencari makanan yang kita inginkan.